Pokemon. Siapa yang tidak suka mereka? Mereka memiliki bentuk-bentuk yang imut, menyeramkan, atau hanya aneh, seperti kau Stunfisk. I fucking hate you. Tapi percaya atau tidak, mereka semua bisa dimasukkan ke dalam kantong. Ya, Pokemon Logic. Kali ini aku akan memberikan pendapatku tentang top 10 cute Pokemon. Dan maksudku cute di sini adalah berarti Pokemon yang bisa membuat kita berkata, "Oh my god, so kawaii!" Jadi mari kita mulai saja listnya. Game Freak banyak membuat baby Pokemon, tapi biasanya mereka sangat-sangat jelek. Contohnya Azurill dengan mukanya yang sangat tersiksa sampai di Gen 5 itu. Atau Pichu yang benar-benar tidak berguna dan karakter paling lemah di Smash Bros. Biasanya aku tidak pernah suka menggunakan baby Pokemon karena seperti yang aku bilang tadi, mereka lemah dan mereka tidak imut-imut amat sebenarnya. Tapi ada satu Pokemon yang sangat aku suka dan aku ingin memilikinya dan aku akan membeli bonekanya jika ada. Dan itu adalah Wynaut. Pokemon tipe Psychic yang bisa didapat dengan ngebreed Wobbuffet dengan Lex Enchant. Lex Enchant? Apa itu Enchant? Aku tidak pernah tahu apa itu Enchant. Proses semacam parfum. Wynaut terlihat sangat ceria, mukanya seperti terlihatnya dia ingin makan dan makan dan makan. Tapi kita akan memberinya karena kita tidak tahan oleh ekspresinya yang sangat lucu itu. Walaupun menurutku cukup aneh Wynaut mendapat tipe Psychic. Tapi ya, dia lucu dan dia bisa menghipnotis orang dengan ekspresinya. Jadi, aku rasa itu sedikit cocok. Oke, lanjut. Tiap generasi biasanya punya generic bug Pokemon tertentu, seperti Butterfree di Gen 1 atau Beautifly di Gen 3. Biasanya beberapa orang suka memakai mereka karena mereka adalah Pokemon yang awal-awalnya bisa kita tangkap dengan cepat, dan mereka juga evolve dengan cepat, sehingga kita merasa punya sedikit ikatan dengan mereka sebagai Pokemon pertama yang evolve dengan sempurna di tim kita. Tapi akan ku beritahu satu fakta yang penting, mereka lemah. Pokemon seperti ini memang sengaja diciptakan untuk evolve dengan cepat karena mereka lemah. Dan itu sangat menyebalkan. Biasanya jika aku mendapat Pokemon seperti Caterpie dan Wurmple, aku akan memasukkannya ke box dan membiarkan mereka metamorfosis di sana. Aku tidak peduli. Tapi lalu di Gen 6 muncullah Vivillon atau Vivian, bagaimanapun kau mengucapkannya. Dan itulah pertama kalinya aku benar-benar suka dengan Pokemon bug generic. Dia sangat imut dengan matanya yang besar. Lalu desainnya juga sangat cantik, berbeda dengan desain Butterfree yang seperti vampir yang akan memakan kita. Dan lihatlah mukanya yang tersenyum itu, tersenyum dengan ceria, seakan-akan mengatakan, aku akan membunuhmu dengan keimutanku, dan Hurricane Gauge. Dan ini menurutku adalah Pokemon bug generic pertama yang akhirnya bisa berguna di competitive battle. Aku tahu cute Pokemon tidak harus berguna di kompetitif, cuman itu adalah nilai lebih, karena menghancurkan musuh dengan Pokemon imut kita memiliki nilai tersendiri menurutku. Jadi ya, Vivillon nomor 9. Lanjut. Whimsicott adalah Pokemon yang unik bagiku karena sebelum benar-benar memakainya di kompetitif, aku tidak pernah menganggapnya imut. Aku hanya menganggap dia seperti Pokemon Grass lainnya yang punya bulu dan rumput. Tapi akhirnya ketika aku memakainya di kompetitif dan mulai sering melihat dia, aku jadi merasa Whimsicott itu sangatlah imut. Sangat imut. Tidak seperti random Pokemon yang diberi rambut oleh Game Freak, yang menurutku sangat aneh BTW. Whimsicott memiliki busa di belakang badannya dan mukanya, aku selalu menganggap Pokemon yang mukanya tersenyum itu imut, tapi lihatlah mukanya, dia seperti terlihat sangat ceria dengan rambutnya yang busa. Berbeda dengan penampilannya, Pokédex Whimsicott justru memperlihatkan kalau Pokemon ini sangatlah nakal. Whimsicott diperlihatkan suka masuk ke rumah-rumah orang dan melakukan prank dengan menggeser-geser furnitur dan meninggalkan bola-bola busa, walaupun itu menurutku tidak terlalu iseng karena hanya bola-bola busa gitu. Tapi ya, Whimsicott, kau tidak boleh nakal, oke? Kau sangat imut. Dasar kau prankster. Kurasa kalian semua tidak akan terkejut jika Vulpix masuk ke dalam list ini. Maksudku, ayolah lihat dia. Dia adalah Pokemon yang punya jambul dengan yang sangat elegan seperti itu. Dan ekornya yang keren seperti itu. Dan semuanya. Dia sangat imut. Sejak aku melihat Vulpix punya Brock, aku selalu merasa Vulpix adalah Pokemon yang sangat imut. Dan dia terbukti berguna saat melawan tim Rocket. Walaupun menurutku cukup aneh, Brock yang gym leader tipe Rock punya Pokemon tipe Fire. Karena kau tahu, Fire lemah sama Rock. Vulpix di episode itu diperlihatkan dimiliki oleh seorang breeder wanita yang tentu saja didekati Brock.
karena siapa yang tidak akan didekati bro? Misty mungkin. Jadi ya, aku tidak perlu memberitahu apa alasanku menyukai Vulpix. Menurutku dia sangat elegan, Pokemon yang sangat elegan. Punya jambol yang keren, punya 6 ekor. Berapa ekor yang kau punya? Ya, tidak ada. Karena itulah Vulpix masuk ke list ini di posisi ke-7. Fun fact, menurut Pokédex, Vulpix memiliki 1 ekor saat dia lahir. Saat dia remaja, Vulpix akan mempunyai 6 ekor dan saat berubah menjadi Ninetales, dia memiliki 9 ekor. Jujur saja, aku lebih suka anjing daripada kucing. Dan aku biasanya suka Pokemon anjing seperti Growlithe, Houndoom, atau Pyroar. Pyroar adalah singa, dan singa adalah kucing. Fuck you Pyroar. Tapi Skitty adalah pengecualian untukku. Aku nggak tahu kenapa, tapi kombinasi antara badan pinknya, lalu kuping lancipnya, lalu matanya yang mirip Brock, dan ekornya yang imut itu. So kawaii. Pergi sana kucing biasa, Skitty lebih baik darimu. Dan ditambah lagi di Pokédex diperlihatkan kalau Skitty suka mengejar ekornya sendiri hingga dia pusing. Coba kau bayangkan itu. Bayangkan kau melihat Skitty di rumahmu yang sedang mengejar ekornya sendiri dan dia pusing. Pasti kau akan mengambil HP-mu dan memasukkan videonya ke YouTube. Ya kan? Aku jamin. Aku tahu Skitty tidak berguna di kompetitif dan Delcatty sama payahnya. Tapi Skitty harus ada di list ini. Lihat mataku. Lihat terus. Lihat terus. Dan sekarang kau akan sadar betapa hebatnya aku. Saat Pokemon X keluar, semua orang meributkan betapa mengerikannya tatapan mata Espurr. Espurr terlihat seperti Pokemon yang sudah pernah melihat perang dan trauma sepanjang hidupnya. Dan itu tidak dibantu oleh entry Pokédex yang memperlihatkan kalau Espurr bisa menghancurkan sekitarnya dengan mudah. Maksudku, Pokemon sekecil ini bisa menghancurkan 300 yard sekitarnya dengan kekuatan psychic. Itu mengerikan. Bahkan saat aku melihatnya pertama kali, aku selalu menganggap Espurr itu menghipnotis dengan matanya. Seperti kau tahu, seperti saat kita melihat Lady Corbuzier, bukan matanya tapi kepalanya yang botak itu. Celing! Lalu aku melihat Espurr di anime dan semua pandanganku tentang Espurr langsung berubah. Espurr tidak seperti yang dikira orang, dia adalah Pokemon baik yang menunggu majikannya untuk pulang ke rumah. Dan kau pasti akan kaget mendengar ini, tapi Espurr bisa tersenyum. Dan ya ampun, dia sangatlah imut saat tersenyum. Sejak saat itu aku tidak pernah menganggap Espurr aneh lagi. Aku justru akan memeliharanya dan beradu mata dengannya kapanpun aku bisa. Memang ada risiko aku akan dihancurkan oleh kekuatan sakit dia, tapi itu risiko yang sepadan untuk bisa memelihara Pokemon yang imut seperti ini. Sama seperti Pokemon bug generik yang ada di setiap generasi, Pokemon yang mirip Pikachu juga ada di setiap generasi. Maksudku Pokemon yang mirip Pikachu adalah Pokemon tikus elektrik yang biasanya tidak terlalu berguna. Kurasa Game Freak ingin memanfaatkan popularitas Pikachu agar game-game Pokemon ini tetap laris, yang menurutku agak bodoh. Karena Pikachu tidak seimut itu, dan tidak bagiku. Dan di Gen 4, Pachirisu adalah Pokemon yang mirip Pikachu seperti itu. Walaupun dia tidak bisa dibilang terlalu mirip karena dia tupai dan Pikachu adalah tikus yang dan setahu aku tupai bukan tikus. Jadi ya, oke lupakan. Tapi dari sisi keimutan, aku merasa Pachirisu masih jauh lebih baik daripada Pikachu. Mungkin karena aku menganggap tupai juga lebih lucu daripada tikus. Maksudku, siapa yang suka tikus? Oh, kau suka tikus? Oke. Kau aneh. Dan jangan pikir Pachirisu hanya sekedar Pokemon imut. Di balik kata berdosanya itu, dia menyimpan kekuatan mengerikan. Dengan Pachirisu milik juara dunia Season Park yang dari Korea dan memenangkan Master Division di World Championship, ya Pachirisu itu memakan mentah-mentah Draco Meteor dan menjadi support yang mengerikan di pertandingan itu dengan Super Fang dan Nuzzle-nya. Tupai ini bisa membunuhmu, bro. Pokemon normal terbaik. Fuck you Kangaskhan. Sama seperti Whimsicott, aku tidak pernah menganggap Furret adalah Pokemon yang imut sebelum aku benar-benar memakainya. Menurutku sebagian orang juga pasti tidak akan pernah benar-benar memartikan All-Star rute awal ya kan? Dan siapa yang menyangka Sentret yang gemuk dan suka berdiri dengan ekornya bisa berubah menjadi Pokemon yang super imut seperti Furret. Aku pertama kali memakai Furret di Nuzlocke Soul Silver yang aku terpaksa memakai Sentret dan aku langsung jatuh cinta dengan Furret. Dan di Gen 6 dia juga mendapat animasi super imut saat dia sedang menyerang. Seperti apa kan dulu aneh. Oh Furret, berhenti bersikap terlalu imut. Saking sukanya aku dengan Furret, aku memaksakan memakai Furret di kompetitif walaupun sebenarnya dia tak sekuat itu. Tapi aku tak peduli. Aku ingin membunuh Pokemon lawan dengan animasi imut Furret saat menyerang.
Oke, lanjut. Banyak orang yang ingin Pokemon menjadi nyata. Padahal sebenarnya tidak akan seindah yang mereka pikirkan. Coba kau bayangkan kalau Garbodor berjalan-jalan di kota dengan baunya yang seperti itu. Itu sampah berjalan. Atau bayangkan ketika kau sedang ingin memakan es krim, tapi ternyata itu adalah Vanillux dan dia akan membekukan wajahmu. Lagi pula Pokemon itu sebenarnya adalah monster dan banyak Pokemon yang bisa membahayakan jiwamu. Hypno bisa saja menculik anakmu. Dan Jellicent bisa menenggelamkan kapalmu saat kau berlayar ketika hendak pulang kampung. Siapa yang tahu? Jadi ya, walaupun Pokemon itu keren, tapi aku tetap berharap semua itu hanya ada di dunia game. Tapi jika aku harus memilih Pokemon yang bisa muncul di dunia nyata, aku akan memilih Eevee. Karena Eevee cukup normal sebagai Pokemon dan dia terlihat sangat hebat. Untuk waktu yang lama, Eevee adalah Pokemon favoritku sebelum akhirnya Chandelure. Tapi sampai sekarang aku masih sangat ingin memelihara Eevee dan mengelus bulunya ketika dia tidur atau sedang berjalan-jalan dengan dia dan memberi dia makan berry. Yang aku tidak akan membiarkan dia berevolusi karena aku suka dia apa adanya, oke? Itu adalah cinta sejati. Aku tidak punya alasan tertentu kenapa aku menganggap Eevee imut. Dia hanya imut. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Dan Pokemon paling imut menurut pendapatku adalah Lilligant. Dan ada sedikit cerita di balik ini. Jadi berbeda dengan kebanyakan orang, aku justru sangat suka Pokemon dari Gen 5. Maskotku adalah Chandelure, Pokemon Ghostfire yang dari Gen 5. Pokemon fossil favoritku Karakosta dari Gen 5. Pokemon fighting favoritku Mienshao dari Gen 5 juga. Dan itu semuanya bermula ketika aku menampilkan Pokemon Black untuk pertama kalinya. Jadi Pokemon yang aku sebutkan tadi adalah Hall of Fame di Pokemon Blackku. Dan Lilligant adalah salah satunya. Aku langsung jatuh cinta ketika memakai Lilligant untuk pertama kalinya dan dia langsung jadi andalanku sampai aku akhirnya berhasil menjadi champion. Jadi ketika aku sudah selesai main Pokemon X, Pokemon yang pertama aku cari adalah Petilil yang lalu kubah menjadi Lilligant untuk kompetitif battle. Lilligant itu akhirnya menjadi Pokemon Perfect IV pertamaku dan aku beri nama Asya, yang mana juga adalah nama panggilan pacarku. Aku tahu Lilligant itu adalah Pokemon bunga dan mungkin dia lebih populer di kalangan trainer cewek. Tapi hey, cewek jangan juga boleh suka bunga kan? Lilligant terlihat indah dan elegan, dan dia juga punya shiny form sama imutnya. Jadi ya, semua alasan itu membuat Lilligant menjadi nomor 1 di list ini. Dan itulah daftar Pokemon yang sangat imut menurutku, dengan Lilligant sebagai juaranya tentu saja. Jangan lupa ini hanyalah pendapat pribadi, jadi jika Pokemon yang menurut kalian imut dan tidak aku sebutkan, maaf saja. Kalian bisa menyebutkannya di komentar, dan aku ingin tahu siapa Pokemon paling imut menurut kalian. Oke, semoga hari menang, dan bye.